Halo rekan-rekan berpikir sekalian, para penonton yang semoga selalu bahagia. Selamat datang di Permaskat, pemaparan materi singkat. Bersama kami kelompok 2, yakni saya sendiri AA Rahmatullah dengan NIM akhir 105 dan juga Farida Nuraini dengan NIM akhir 91, kemudian Ratu Atila dengan NIM akhir 114 dan juga Aditya Eriawan 106. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan secara ringkas tentang pengantar penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan hukum di Indonesia. Selamat menyimak dengan seksama. Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan atau litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang formal. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ini memiliki sifatnya terbuka untuk umum dan proses beracara di pengadilan ini diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya adalah tahapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Yang pertama dengan pengajuan gugatan, yang kedua adalah sidang mediasi, yang ketiga adalah sidang pelaksanaan, dan terakhir adalah upaya hukum. Dalam hal ini, pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, atau peninjauan kembali. Untuk penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan di pengadilan berikut. Yang pertama, pengadilan umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Nomor 2, pengadilan niaga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Pembayaran. Dan yang terakhir dapat dilakukan di pengadilan agama sesuai dengan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam penyelesaian sengketa litigasi ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan penyelesaian di litigasi adalah yang pertama, putusan tersebut bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Dan yang kedua, ada mekanisme atau upaya hukum untuk memastikan keadilan. Namun, ada kelemahannya dalam penyelesaian sengketa litigasi. Yang pertama, proses panjang dan biayanya tinggi. Yang kedua, sifat terbuka untuk umum yang dapat memengaruhi reputasi bisnis. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya dasar hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Mari kita lihat penjelasan lebih lanjut tentang arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa non-litigasi sebagai berikut. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana pihak ketiga yang netral, yaitu arbiter, ditunjuk untuk memberikan putusan. Proses arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Karakteristik arbitrase. Yang pertama, kerahasiaan. Proses arbitrase dilakukan secara tertutup, menjaga privasi dan reputasi pihak yang bersengketa. Yang kedua, cepat. Waktu penyelesaian sengketa lebih singkat dibanding litigasi. Kemudian yang ketiga, final dan mengikat. Putusan arbitrase bersifat final, tanpa mekanisme banding. Tahapan-tahapan arbitrase. Yang pertama, perjanjian arbitrase. Klausul arbitrase biasanya sudah dicantumkan dalam kontrak bisnis. Yang kedua, pemilihan arbiter. Para pihak memilih arbiter yang berkompeten dan netral. Yang ketiga, sidang arbitrase. Sidang dilaksanakan sesuai prosedur yang disepakati. Yang keempat, putusan. Arbiter memberikan putusan yang mengikat para pihak. Kemudian kelebihan arbitrase. Yang pertama, proses lebih fleksibel. Yang kedua, biaya lebih rendah untuk kasus tertentu. Yang ketiga, tidak ada publikasi sehingga cocok untuk sengketa bisnis besar. Karena banyak dari pengusaha-pengusaha atau pemegang saham yang tidak ingin namanya dipublis. Selanjutnya, kelemahan arbitrase. Yang pertama, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Yang kedua, eksekusi putusan internasional memerlukan pengakuan pengadilan setempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang negosiasi dan mediasi. Negosiasi dan mediasi adalah metode yang menekankan pada dialog untuk mencapai solusi yang disepakati bersama tanpa melibatkan proses pengadilan. Arti dari negosiasi sendiri adalah proses perundingan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Adapun keunggulan dari negosiasi ini adalah yang pertama, murah dan fleksibel.
Yang kedua, solusi yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak. Dan yang ketiga, cocok untuk menjaga hubungan bisnis jangka panjang. Adapun hasil dari negosiasi adalah kesepakatan dituangkan dalam perjanjian tertulis untuk mengikat para pihak. Selanjutnya, ada arti dari mediasi. Mediasi melibatkan mediator netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Adapun prinsip dari mediasi, yang pertama itu ada kerahasiaan, yang kedua ada sukarela, dan yang ketiga ada kesepakatan bersama. Adapun keunggulan dari proses mediasi ini adalah satu, proses lebih terarah dibanding negosiasi. Dan yang kedua, menjaga hubungan baik antar kedua belah pihak. Mediasi sangat cocok digunakan untuk sengketa yang melibatkan emosi tinggi dan membutuhkan fasilitas pihak ketiga. Selanjutnya, ada konsiliasi. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan jalan damai dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk mencari jalan tengah penyelesaian konflik yang disepakati oleh pihak-pihak yang berselisih tersebut. Konsiliasi juga mirip dengan mediasi, yakni juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Dalam berkonsiliasi diperlukan seorang konsiliator atau seorang penengah yang tidak memihak satu sama lain. Konsiliator sendiri harus bersifat netral supaya konsiliasi bisa berjalan dengan baik dan mendapat dukungan persetujuan dari kedua belah pihak. Konsiliator ini bisa orang perorangan, lembaga, ataupun sebuah negara yang disetujui oleh pihak terkait bila melakukan konsiliasi antar negara. Baik, demikianlah pemaparan materi kami tentang pengantar penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan hukum di Indonesia. Sekian dari kami, mohon maaf bila mana ada kesalahan dan sampai jumpa.